Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Dan ini sudah viral loh. Ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Media asing ramai soroti kerusuhan Rembang. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini apa namanya, puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pasti kan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan sampai bahlul, ini belum menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ tuh. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ? Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ? Terangkan. Ada intelijen asing berupaya memprovokasi di sini, ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia udah tahu, ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan saya udah bisa bayangin headline-nya nanti, hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka dia adu domba lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Saya kira memang juga tidak salah kalau untuk kita waspada kemungkinan akan adanya kepentingan asing di balik pembangunan atau berbagai pembangunan infrastruktur dan investasi di Indonesia, tapi juga jangan kemudian ini disimplifikasi bahwa kerusuhan terjadi, amok massa terjadi karena tadi panas-panasi orang asing. Harus dicari akar persoalan yang sesungguhnya, karena saya kira persoalannya tidak tunggal dan tidak sesederhana itu. Ada persoalan-persoalan yang sangat serius di mana memang pemerintah ini sangat terkesan mendewakan investasi dan menjadikan penduduk itu, menjadikan warga itu hanya sebagai faktor yang tidak penting. Karena itu atas nama investasi maka apapun bisa dilakukan oleh pemerintah. Perkampungan tua ini tentu sudah ada jauh lama sebelum adanya bahkan BP Batam. Ini menimbulkan penolakan dari warga Rempang dan akhirnya menimbulkan gejolak yang lebih besar, melibatkan banyak warga Melayu, rakyat berhadapan dengan aparat, dan akibatnya adalah banyak yang terluka. Maka dari itu kaitannya dengan investasi ini, saya berharap Pak Bahlil sesuai dengan arahan Presiden memang harus segera terjun ke sana, Pak. Menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan sosialisasi kepada warga dengan sebaik-baiknya sehingga ekses negatif dari investasi ini bisa dicegah. Paling tidak kehadiran Pak Bahlil, harapannya adalah semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan itu bisa dilepaskan. Karena warga memperjuangkan haknya. Dan warga-warga yang terluka juga bisa diobati atas biaya dari negara. Untuk warga-warga di 16 perkampungan tua, harapannya perlakuannya berbeda dengan warga-warga pendatang baru yang juga berkepentingan karena dia juga tergusur dari investasi ini. Sehingga ada perlakuan berbeda yang lebih fair, yang lebih beradab terhadap warga-warga asli dari 16 perkampungan tua. Media asing ramai soroti kerusuhan Rembang. Kerusuhan di Pulau Rempang, Riau, kian menjadi sorotan media-media asing. Pada Rabu 13 September, Reuters melaporkan peristiwa ini dalam artikel berjudul Polisi Indonesia menangkap 43 orang setelah kerusuhan di kawasan industri. Mengutip sumber di kepolisian, media tersebut mengatakan polisi Indonesia telah menangkap 43 orang yang dituduh menyebabkan kerusuhan dan menyerang polisi terkait rencana relokasi masyarakat untuk kawasan industri bernilai miliaran dolar. Bentrokan kekerasan meletus pada hari Senin di Kota Batam
yang terletak sekitar 44 km dari Singapura, di mana sekitar 1.000 demonstran berkumpul di depan kantor BP Batam, salah satu pengembang proyek Rempang Eco City, tulis media tersebut. Rekaman video di media lokal menunjukkan para demonstran melemparkan botol dan batu ke arah polisi dan merobohkan pagar yang dibalas oleh polisi meriam air dan gas air mata. Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca Cina Xinyi Glass Holding Ltd yang telah berkomitmen untuk membangun publik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar US dollar atau sekitar 173 triliun rupiah di kawasan industri tersebut. Kami menangkap mereka karena melakukan vandalisme dan menentang polisi, kata juru bicara Kepolisian Kepulauan Riau, kata Kombes Pol Pandra Arsyad Selasa, menambahkan bahwa para pengunjuk rasa telah dibubarkan pada sore hari. Presiden Joko Widodo pada hari Selasa mengatakan pemerintah berencana memberikan tanah dan rumah kepada setiap warga Pulau Rempang sebagai kompensasi relokasi. Tapi hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi ini menjadi masalah, katanya merujuk pada protes tersebut. Sebelumnya, juru bicara Badan Pengusahaan Batam Aristuti Sirait melaporkan bahwa warga enggan pindah karena sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut. Ia mengatakan nantinya mereka akan menerima bantuan tunai sampai pemukiman baru selesai dibangun dan sekitar 700 keluarga akan direlokasi pada tahap pertama. Sementara itu, Asia News melaporkan beberapa hari sebelumnya, lebih dari 5.000 anggota masyarakat adat etnis Melayu melakukan aksi protes menentang rencana pemerintah menghancurkan 16 desa di Pulau Rempang untuk memberi ruang bagi proyek industri Cina. Kami putus asa karena tuntutan kami untuk melestarikan desa kami telah diabaikan. Pemberontakan telah menjadi satu-satunya solusi untuk menyampaikan tuntutan kami, kata Hasrin, seorang pengunjuk rasa yang bergabung dalam protes anti pemerintah. Polisi setempat berusaha membubarkan demonstran dengan menggunakan gas air mata. Jakarta ingin memberikan ruang bagi grup Xinyi atau Xinyi Glass dan Xinyi Solar yang berbasis di Hong Kong untuk pembangunan pabrik kaca industri dengan investasi 11,6 miliar dolar yang pada gilirannya merupakan bagian dari proyek yang lebih besar bernama Kota Ramah Lingkungan Rempang atau Rempang Eco City. Dengan daratan seluas 165 km persegi, Rempang merupakan pulau yang sangat kecil, namun strategis secara komersial berkat aksesnya ke Selat Melaka. Pulau ini berjarak 3 km dari Pulau Batam dengan jarak tempuh dari Singapura kurang lebih 20 hingga 30 menit dengan kapal feri. Ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadiah mengunjungi lokasi tersebut pada awal Agustus, ia menyatakan bahwa pabrik tersebut akan menjadi produsen energi kaca dan surya nomor 1 di dunia di luar Cina daratan, yang produknya akan melayani kebutuhan industri otomotif dan energi. Menteri itu menambahkan proyek itu akan menciptakan 35.000 kesempatan kerja. Namun, sejumlah pihak meragukannya merujuk pada apa yang terjadi di wilayah lain. Menurut mereka, industri hasil investasi Cina cenderung memperkerjakan pekerja terampil asal Cina dibandingkan pekerja lokal. Masyarakat Indonesia telah melampiaskan kemarahannya dengan melakukan serangan serupa terhadap pabrik-pabrik Cina seperti yang terjadi beberapa bulan lalu pada pabrik peleburan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di mana 2 warga negara Indonesia dan seorang pria Cina kehilangan nyawa dalam bentrokan tersebut. Lahadiah telah menawarkan kepada penduduk Rempang untuk pindah ke kompleks perumahan yang siap menampung mereka. Namun masyarakat merasa khawatir. Kami tidak menentang investasi asing, tapi tolong pastikan proyek ini tidak merusak desa adat Melayu kami. Provinsi Kepulauan Riau ini tidak kecil, jadi bisa saja proyek tersebut didirikan di daerah lain agar tidak merusak warisan sejarah dan adat kami, jelas Samsudin, pengunjuk rasa lainnya. Faktanya, menurut penduduk setempat, investasi Cina yang bernilai miliaran dolar akan membahayakan warisan budaya dan gaya hidup tradisional desa-desa asli Melayu. Tempat ribuan orang telah tinggal selama beberapa dekade dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kami tidak bisa tinggal diam mengenai masalah ini karena warisan kami akan hilang ketika proyek industri pada di tanah kami, kata para pengunjuk rasa. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan pada bulan April ketika kompensasi finansial yang memadai bagi penduduk telah finansial yang diberikan. Namun ini bukan pertama kalinya warga tidak menerima dana tersebut, kata sejumlah pengunjuk rasa. LSM Lingkungan Hidup Walhi juga mengklaim bahwa proyek bernilai miliaran dolar ini tidak begitu transparan. Sejak awal, karena tuntutan penduduk setempat tidak pernah dipenuhi secara memadai,
Oleh karena itu, kami minta kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menghentikan sementara proyek tersebut karena berpotensi membahayakan kehidupan tradisional masyarakat Melayu, kata organisasi tersebut.